warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Almanisya dengan NIM 200590061 selaku moderator dari kelompok 3. Baiklah, kelompok kami akan membahas materi tentang hukum secara umum bagian kedua. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Elvi Almanisya dengan NIM 200590061 dengan judul materi Subjek Hukum dan Objek Hukum. Kepada Elvi, dipersilakan. Materi pertama tentang subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat atau mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, atau segala bentuk atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Yang termasuk ke dalam subjek hukum adalah yang pertama, manusia. Manusia ini mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk dijalankannya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Nah, manusia ini merupakan sebagai objek hukum yang diatur secara luas pada buku 1 KUH Perdata tentang Orang, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan juga Undang-Undang Orang Asing. Yang kedua, ada badan hukum. Badan hukum merupakan badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban layaknya sebagai subjek orang atau manusia. Badan hukum ini menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum ini tidak dapat atau tidak melakukan perkawinan, tidak dapat diberikan hukuman penjara, tetapi badan hukum ini dimungkinkan dapat dibubarkan. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yang mana ini dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum, seperti tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Nadia Evitasuri dengan NIM 200591157 dengan judul materi Peristiwa Biasa dan Peristiwa Hukum. Kepada Nadia, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Nadia Evitasuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama ialah peristiwa biasa. Peristiwa biasa merupakan peristiwa yang tidak mengandung unsur hukum ataupun sanksi. Contohnya yaitu perkelahian antar sesama yang terjadi akibat kesalahpahaman. Yang kedua ialah peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian ataupun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peristiwa hukum karena subjek hukum, yaitu suatu peristiwa yang terjadi karena perbuatan hukum. Contohnya yaitu perbuatan wasiat dan hibah. Yang kedua yaitu peristiwa hukum yang terjadi bukan karena subjek hukum. Contohnya kematian dan kelahiran. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Indah Lailatul Fazri dengan NIM 200590013 dengan judul materi Perbuatan Hukum. Kepada Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perbuatan hukum. Menurut R. Suroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Secara umum, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum. Perbuatan mana yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum.
Yang pertama, yaitu perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum. Yang kedua, perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum. Dan yang ketiga, yaitu perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk itu, diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara tegas dan diam-diam. Perbuatan hukum terdiri dari dua. Yang pertama yaitu perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh suatu pihak pula. Contohnya, pemberian hibah sesuatu benda dalam pasal 1666 KUHP Perdata. Yang kedua yaitu perbuatan hukum dua pihak. Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misalnya, persetujuan jual beli dalam pasal 1457 KUHP Perdata, perjanjian sewa-sewa, dan lain-lainnya. Untuk materi yang keempat, akan disampaikan oleh Giva Roni Ariesta dengan NIM 20059136 dan Muhammad Yusuf dengan NIM 20059075 dengan judul materi Pembagian Hukum. Kepada Giva dan Yusuf, waktu dan tempat dipersilakan. D. Pembagian hukum di Indonesia. 1. Hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu A. Hukum tertulis, ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang ditulis dalam KUHP Pidana dan hukum perdata yang ditulis dalam KUHP Perdata. B. Hukum tidak tertulis, ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Meski hukum tersebut tidak tercantum, masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Contohnya, hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2. Hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum terbagi menjadi 5 macam, yaitu A. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum adat, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat. C. Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. D. Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. E. Hukum doktrin, adalah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli, hukum yang terkenal karena pengetahuannya. 3. Hukum berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi 3, yaitu A. Ius constitutum, merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. B. Ius constituendum, merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. C. Hukum asasi, merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 4. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempatnya, hukum terbagi menjadi 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. A. Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku di dalam suatu negara dan tidak berlaku di negara lain. B. Hukum internasional ialah
hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Yang kedua, hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. Selanjutnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Terbagi menjadi dua, yakni hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan serta hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Yang kedua, hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut dengan baik. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku secara umum. Yang kedua, hukum subjektif merupakan hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hukum hak. Selanjutnya, hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum privat. Ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga dengan hukum sipil. Contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara dan mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hukum tersebut dibedakan menjadi tiga, yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.